Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat? Alhamdulillah. Bapak doakan Anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian. Kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bapak Damri SPDI. Lihat peta konsep berikut ini. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengertian hari akhir, dalil-dalilnya, fase-fasenya, contoh perilaku yang sesuai, serta hikmah atau manfaat beriman kepada hari akhir. Dan pada bagian akhir, kita akan ada tes berupa evaluasi belajar. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman kepada hari akhir adalah mengimani segala informasi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis-hadisnya mengenai kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian atau alam akhirat, berupa adanya pertanyaan dalam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan makhluk hidup, dikumpulkannya makhluk hidup di padang mahsyar, diberikannya catatan-catatan amal, kemudian perhitungan amal atau yaumul hisab, penimbangan amal-amal ketika kita masih hidup atau al-mizan, telaga al-haud, jembatan untuk surat, syafaat, surga dan neraka, dan apa-apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan neraka. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita sudah siap ketika kiamat datang? Dalam Al-Quran disebutkan, kiamat adalah masalah yang ghaib. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Kalau ada ramalan tentang kiamat itu akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, jangan dipercaya. Itu adalah hoax terbesar di dunia. Karena kiamat akan terjadi secara tiba-tiba atau belakangan. Yang diketahui oleh manusia adalah tanda-tanda kiamat itu sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Ada yang tahu apa saja tanda-tanda kiamat tersebut? Ya, salah satunya adalah mengeringnya danau Tiberias, kemunculan Dajjal, banyak yang terjadi perzinahan, kemudian pembantaian massal, dan yang lain-lain. Beberapa tanda-tanda kiamat yang telah kita sebutkan di atas tadi sekarang tentunya sudah banyak terjadi. Misalnya, mengeringnya danau Tiberias. Kalian tahu di mana danau Tiberias? Di Israel. Ya. Sekarang danau Tiberias sudah mulai mengering. Kemudian banyaknya terjadi perzinahan. Kita lihat sendiri di televisi, di media massa, cetak maupun elektronik telah banyak terjadi perzinahan. Begitupun juga dengan pembantaian umat manusia di Suriah dan sebagainya. Pertanyaan besarnya adalah, cukupkah amal kita kalau seandainya kiamat terjadi pada saat ini? Ayo, pikir. Mari kita pelajari tentang dalil-dalil kiamat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita semua akan merasakan kematian. Dan nanti ketika kiamat terjadi, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah untuk bertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Dan barang siapa yang datang kepada Allah dengan amal perbuatan kebajikan yang banyak, maka ia akan datang dengan wajah yang berseri-seri dan berada dalam perlindungan Allah SWT sebagai pemenang sejati dengan surga sebagai rumah abadi.
Dan barang siapa yang datang kepada Allah dengan amal keburukan yang banyak, maka neraka adalah tempat. Ayo, siapa yang mau masuk neraka? Ini adalah fase-fase atau tahapan-tahapan hari kiamat. Pertama, yaumul ba'ts. Kedua, yaumul hasyr. Yang ketiga, yaumul hisab. Yang keempat, yaumul jaza. Dan yang kelima, surga. Anak-anak Bapak yang hebat, kiamat yang terjadi secara tiba-tiba tentunya mengejutkan, terutama bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Mereka akan ketakutan, bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat sehingga mengeluarkan isi perutnya. Dan manusia akan dibangkitkan di dalam kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah surah ke-99 ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Anak-anakku sekalian, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi akan mengeluarkan segala isinya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia akan bertanya, apa hal yang telah terjadi? Anak-anakku sekalian, hari kebangkitan terjadi setelah tiupan sangkakala kedua yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Anak-anak sekalian, setelah dibangkitkan, berkumpullah seluruh makhluk hidup di satu tempat yang namanya mahsyar. Di sini akan terlihat wajah orang-orang yang mukmin dan bertakwa hampir berseri-seri, dan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam bimbingan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi orang yang kufur, mendustakan agama, berpaling dari Allah, akan dihisab dengan ketat dan wajah mereka sangat-sangat. Anak-anak sekalian, fase selanjutnya adalah yaumul hisab dan yaumul mizan. Pada hari ini, seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi atas apa yang telah kita kerjakan. Dan semua amal-amal kita akan ditimbang, walaupun sebesar sarwah atau akan tetap diperhitungkan Allah. Fase selanjutnya adalah yaumul jaza atau hari pembalasan. Bagi seorang mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan balasan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang kufur akan mendapatkan balasan berupa siksa Allah di neraka. Perlu Anda ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man." Yang artinya seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka sahabat bertanya, siapa yang enggan? Rasulullah SAW, siapa yang mentaati diriku, siapa yang mentaati perintahku, maka akan masuk surga. Barang siapa yang menentang, maka dilah orang-orang. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita pada fase yang terakhir, yaitu jannah atau nar, surga atau neraka. Ayo, mau pilih yang mana? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pilihan, jalan ke surga dengan mentaati Allah dan Rasulnya, atau jalan ke neraka dengan melanggar semua perintah-perintah Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Tentukan pilihan Anda sekarang. Sudah punya pilihan? Ini Bapak sampaikan kepada kalian yang laku mencerminkan beriman kepada Allah SWT pada hari ini. Yang pertama, menyadari semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Yang kedua, hilangkan sikap takabur di dalam diri kita. Yang ketiga, lakukanlah amal soleh, bukan amal salah. Keempat, bekerja keras, jauhi kemalasan. Yang kelima, dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Yang keenam, berakhlakul karimah, mawas diri, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita kepada hikmah
atau manfaat daripada beriman kepada hari akhir. Apa saja? Yang pertama, kedamaian. Yang kedua, kebaikan akan meningkat dan kemungkaran akan menghilang. Yang ketiga, kesejahteraan akan meningkat karena kita semakin rajin. Yang keempat, berprestasi. Karena semangat belajar kita semakin meningkat. Yang kelima, kemakmuran meningkat. Yang keenam, silaturahmi terjaga. Dan yang ketujuh, kecemburuan sosial semakin jauh. Karena kita akan mengetahui bahwasanya setiap orang akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupannya sehari. Bagaimana anak Bapak semuanya? Sudah paham? Sekarang mari kita dalami apa yang telah kita pelajari hari ini dengan mengerjakan latihan sebagaimana yang telah Bapak sampaikan pada bagian awal tadi. Sudah siap menuju surga? Anak-anakku sekalian, kalau ada pertanyaan silakan hubungi Bapak baik di kelas WA ataupun. Terima kasih atas segala perhatiannya.